Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kembali lagi di channel ini yaitu Sarjana Kimia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi organik lagi nih tentang gugus fungsi ether. Nah, setelah sebelumnya asam karboksilat, aldehid, keton, dan juga ester. Nah, sekarang mirip-mirip nih namanya nih. Apa coba? Ether, iya betul. Mirip namanya, tapi beda jauh dari strukturnya gitu ya. Nah, kalau ester kan kemarin itu gabungan gitu kan ya. Ada gugus karbonil dan gugus hidroksil yang diganti dari atom hanya dengan rantai panjang yang lain gitu. Sebenarnya nggak panjang juga nggak apa-apa sih. Metana juga bisa. Nanti uh, uh, apa namanya si gugus tambahan ini atau rantai tambahan ini itu menjadi alkil, jadi gitu, bukan metana lagi tapi metil, bukan etana lagi tapi etil gitu untuk penamaan. Nah, sekarang kita masuk ke ether. Ether adalah senyawa karbon turunan alkana yang memiliki fungsi OR, alkoksi. Nah, nama lainnya adalah alkoksi ether gitu. Nama umum dari ether disebut juga alkoksi alkana gitu. Rumusnya CnH2n plus 2O gitu ya. Metoksi, metana, oksi. Nah, berarti kan harus ada oksigennya di dalam gitu kan ya. Alkoksi, oksi gitu kan ya. Nah, jenis alkoksi alkana majemuk, contoh metoksi etana gitu kan. Nah, alkoksi itu untuk lebih jelasnya berarti ada oksigen yang ada di tengah-tengah gitu loh. Di tengah-tengah suatu rantai atom karbon. Baik alkena, alkana itu ada gitu. Contohnya adalah ini nih, CH3O, CH2, CH3. Metoksi etana. Berarti metoksi yang kiri nih, metana kan. Nah, jadi karena ada tambah O berarti metoksi etana. Alkoksi alkana tunggal atau sederhana. Ini tadi yang metoksi alkana tadi gitu ya. Nah, tata nama. Secara trivial dulu nih, tata nama ether didasarkan pada gugus alkil atau aril yang ada pada oksigen sesuai diakhirinya gitu. Dengan ether, contohnya etil, metil, ether gitu kan ya. Etil, metil, ether. Yang etil dulu, berarti kan yang rantai panjangnya dulu gitu yang disebutkan pertama. Berarti etil, baru metilnya, baru ether. Diakhiri dengan kata ether gitu. Kalau misalkan nanti ada etil semua, yaudah etil, ether gitu. Sedangkan untuk iopaknya, gugus OR disebut gugus alkoksi sehingga penamaan senyawa ether dengan nama gugus alkoksi dan diikuti oleh nama rantai gugus alkoksi yang ada gitu kan. Contohnya metoksi etana. Nah, kalau tadi yang disebut itu rantai panjangnya, kalau yang sekarang yang disebut adalah rantai pendeknya dulu. Berarti metoksi dulu baru etana, atau metoksi propana, metoksi butana, metoksi heksana gitu ya. Nah, tata namanya, contohnya rumus strukturnya CH3O, CH3, dimetil ether gitu ya, dimetil ether, atau boleh metil ether boleh. Metoksi metana namanya. CH3OC2H5 etil metil ether, metoksi etana nama iupaknya. CH2H5O C2H5O dietil ether atau etil ether, etoksi etana. C4H9O C2H5. Nah, butil etil ether. Butil etil ether. Berarti kan nama panjangnya dulu baru yang pendek gitu. Etoksi butana. Ether siklik. Nah, siklik itu rantainya tertutup. Contohnya etilen oksida, tetrahidrofuran atau THF 1,4 dioksan. Epoksida merupakan gugus ether siklik yang lebih reaktif daripada ether. Berarti epoksida dia Aduh, di gambarnya agak nggak jelas ya. Nggak ada ini. Pokoknya dia siklik gitu, bentuknya lingkaran gitu. Membentuk rantai tertutup gitu ya. Nah, biasanya rantai tertutup ini lebih reaktif daripada ether sendiri gitu. Senyawa ini merupakan senyawa bermanfaat yang dapat digunakan untuk membantu melarutkan garam anorganik dan pelarut organik. Nah, sifat umumnya. Nah, ini sekarang sifat ethernya. Ether adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. Jadi ether tuh nggak berwarna dia, tapi menguap dan menghasilkan bau yang khas gitu. Ether tidak larut dalam air, berarti dia
bukan senyawa polar, berarti dia non polar, akan tetapi larut dalam pelarut non polar. Nah, bener kan? Berarti dia larut dalam pelarut non polar gitu. Ether mudah terbakar dengan nyala bening yang jernih karena uap ether membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Berarti hati-hati ini, uap ether dapat eksplosif, ledakan gitu. Nanti takutnya kalau salah menggunakan ether itu bisa meledak. Ether dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom dan iot. Nah, sifat fisik beberapa ether dan epoksida. Yang pertama di metil ether, CH3O, CH3 gitu kan, di metil ether titik didihnya kecil, min 24. Rapatannya pada gas dengan kelautan dalam air, tak terhingga kelautan dalam air gitu kan. Atau tidak ada karena biasanya tidak larut dalam air gitu. Di etil ether C2H5O, C2H5 34,6 titik didihnya 0,1 8 gram per 100 ml. Berarti ini dikit banget untuk kelarutannya gitu kan. Tetrahidrofuran atau THF. Rumusnya harusnya ada rumusnya ini ya. Nah, titik didihnya 66, rapatannya 0,89 dan tidak terhingga juga. Nah, sintesis ether sekarang pembentukan atau sintesis. Dehidrasi alkohol, berarti dari alkohol itu dehidrasi. Pada suhu tinggi, alkohol mengalami dehidrasi membentuk alkena dulu nih. Pada suhu rendah, alkohol mengalami dehidrasi membentuk ether. Untuk menghasilkan ether hasil dehidrasi, alkohol harus distilasi terlebih dahulu. Ini adalah contohnya. Jadi harus didestilasi dari hasil dehidrasi alkoholnya gitu. Nah, sintesis Williamson ini adalah cara satu sintesisnya. Salah satu jalur penting pada reaksi ether non simetrik adalah satu reaksi substitusi nukleofilik. Nah, SN1 dan SN2. Nah, nanti akan saya jelaskan nih apa sih reaksi SN1 SN2 yang disebut dengan reaksi Williamson merupakan reaksi SN2. Nah, ini berarti yang dipakai adalah reaksi SN2 dari satu natrium alkoksida dengan alkil halida, alkil sulfonat atau alkil sulfat. Hasil terbaik dicapai jika alkil halida, alkil sulfonat dan alkil sulfat yang dipakai adalah primer atau metil. Berarti yang terbaik yang dipakai harus primer atau metil. Berarti dia nggak boleh tersier atau sekunder. Jika substrat adalah tersier, maka eliminasi selanjutnya merupakan produk reaksi. Kalau misalkan dia pakai tersier, maka eliminasinya malah justru produk reaksi. Pada suhu rendah, substitusi lebih unggul dibanding dengan eliminasi gitu. Berarti kalau SN2 seperti ini, berarti dia tidak secara langsung, ada beberapa tahap. Kalau SN1 itu cara langsung gitu. Perbedaan alkohol dengan ether. Nah, ini alkohol dengan ether berbeda nih. Ether dengan logam Na tidak bereaksi, berarti CrOR. Nah, dengan Na itu nggak bereaksi, apalagi atau dengan basa juga nggak bereaksi, berarti dengan Na-nya. Nah, alkohol bereaksi kan ROH, berarti kan nanti gusanya akan diganti RONA menjadi garam gitu kan, atau menjadi sabun gitu kan. Nah, dengan PX3 tidak bereaksi, dengan PX3 membentuk RX dan POH. Ini adalah reaksinya. Tidak dapat teroksidasi, berarti senyamanya cukup stabil karena tidak teroksidasi. Kalau misalkan alkohol dapat dioksidasi, alkohol primer dioksidasi menjadi aldehid. Nah, aldehid apa yang kemarin? Nah, berarti aldehid atau alkanal, berarti al gitu kan. Yang CO H gitu, C rangkap O terus ada H. Alkohol sekunder dioksidasi menjadi keton. Kalau keton yang apa? Keton yang rangkap O, ada gugus karbonilnya tapi di tengah-tengah, betul. Sedangkan alkohol tersier susah dioksidasi dan bila dioksidasi dengan oksida terkuat akan pecah menjadi alkanal dan alkanol dengan rantai C lebih pendek. Kalau alkohol yang tersier berarti kan mengikat 4 nih C-nya, OH-nya, berarti tersier dia, dan bila dioksidasi berarti dia kalau misalkan pakai reduktor kuat, oksidator kuat, dia akan terpecah malah menjadi alkanal. Nah, nanti OH, si O rangkap O dengan H dan alkanon, berarti ada ketonnya juga gitu. Dengan C yang lebih pendek, berarti masing-masing pendek, yang satu alkanal pendek, yang satu alkanon pendek gitu. Reaksi substitusi ether. Ether dapat mengalami reaksi substitusi atau penyisipan dengan HBr atau He menghasilkan suatu alkohol dan alkil halida. Nih. Rumusnya umumnya ROR plus HX. HX itu contohnya ya halida, BRI dan sebagainya, F atau dan sebagainya gitu kan. Nah, akan membentuk ROH, berarti alkohol gitu kan, dan RX alkil halida. Di CR-nya itu alkil, X-nya halida. Contohnya CH3 CH2O CH2 CH3 apa namanya? Etil ether atau ya kan, etil ether atau dietil ether gitu. Nah, plus HI akan membentuk CH3 CH2 OH, H-nya akan masuk, terus I-nya akan masuk ke CH3 CH
2I gitu. Selanjutnya CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3 berarti propil etil eter ditambah HBr menjadi CH3 CH2 CH2OH plus CH3C. R yang lebih panjang membentuk alkohol, sedangkan R yang lebih pendek membentuk alkyl halida. Oke, ternyata udah selesai sampai di sini. Apabila ada pertanyaan silakan chat aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share agar aku giat lagi untuk membuat video.